Salam, salam Elohim, salam damai, salam kasih kepada saudara-saudariku, ibu-ibu, bapak-bapak, teman-temanku semua, dan semua anak-anak Tuhan dimanapun berada yang mendengar kesaksian saya pada hari ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom saudara-saudariku, umat Katolik. Sudahkah saudara-saudari pergi ke gereja-gereja pada malam Paskah? Saudara-saudari telah mendengar apa yang dibicarakan oleh padri ataupun bisop masa dupa dibakar. Adakah saudara-saudari mengerti? Jika saudara-saudari mengerti, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Jika saudara-saudariku masih belum mengerti apa yang dikatakan oleh padri atau bisop pada malam Paskah itu, carilah jawabannya. Semoga saudara-saudariku menemuinya. Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah pun melewati perayaan Paskah. Saudara-saudariku yang saya kasihi, jika saudara-saudariku bertanya kepada saya, kenapa saya mau saudara-saudari mengerti apa yang dibicarakan oleh paus atau padri pada malam Paskah itu? Saya menjawabnya, jika saudara-saudari ingin menyelamatkan jiwa dan roh saudara-saudari, maka saudara-saudariku harus mencari jawabannya sendiri dan harus bertanya kepada diri Anda sendiri masing-masing. Mengapakah Anda harus berdoa mengikut undang-undang yang sudah ditetapkan, ataupun harus mengikuti buku-buku KJK dan bermacam-macam lagi? Saudara-saudariku yang saya kasihi, di akhir zaman ini semua perkara-perkara yang tidak pernah kita ketahui dibongkarkan semua bagi kita. Saat ini, waktu ini, masa sudah tinggal sedikit. Saudara-saudariku yang saya kasihi, di seluruh dunia ini banyak orang-orang yang Tuhan Yesus Kristus gunakan untuk menyampaikan kabar akhir zaman. Tetapi terserahlah kepada kita untuk mau mendengarnya. Saudara-saudariku yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tahukah saudara-saudari, mengapa saya berulang-ulang mengatakan kita tidak seharusnya mengikut perintah orang lain, mengikut doa-doa yang ditulis oleh orang lain untuk kita. Saudara-saudariku, bukankah selama ini bagi umat-umat Arsi Roman Katolik semuanya terikat dengan doa-doa yang sudah disiapkan oleh Kerajaan Vatikan yang dipimpin oleh Paus. Saudara-saudariku, kenapa saya selalu menyebut tentang Paus? Memang benar, saudara-saudariku, pada masa Yesus berada di dunia ini, ia memilih Petrus. Namun, masa berlalu, Petrus yang asal telah diganti oleh pengganti-penggantinya, Petrus yang selanjutnya. Apakah Anda pikir jawatan Paus itu yang dipegang oleh Petrus? Mereka yang menggantinya mempunyai iman dan hati yang sama, kudus, suci. Saudara-saudariku, tentu kita bilang iya, tapi mungkin juga tidak. Selepas masa berubah, manusia tetap manusia. Pengganti kepada Petrus yaitu Paus berlanjutan. Akhirnya pengganti itu tidak akan bertahan di dalam kekudusan, di dalam mencintai Tuhan Yesus Kristus dengan sepenuh hati. Karena dunia terlalu indah dengan bermacam-macam aneka warna-warni. Karena Paus juga adalah manusia yang terikat dengan keinginan kedagingan mata, hati, dan segala macam pangkat dan bermacam-macam lain lagi. Saudara-saudariku, umat Katolik selalu mengatakan Martin Luther itu Protestan penantang kepada Paus. Tahukah saudara-saudariku mengapa Martin menantang Paus? Tentu ada sebabnya. Karena Martin bersekutu dengan Paus dan dia mengerti dan dia memahami. Bila ia mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh Paus itu salah, sudah bertentangan dengan perintah Allah yang asalnya, lalu Martin Luther keluar dari persekutuan Katolik. Maka terjadilah Katolik dengan Protestan berpisah. Saudara-saudariku yang saya kasihi, sesungguhnya Allah tidak pernah memerintah kepada sesiapapun termasuk Adam dan Hawa untuk membuat agama. Karena kita semuanya
satu Bapa, satu Mama dengan Adam dan Hawa. Jadi, saudara-saudariku yang saya kasihi, Allah tidak pernah memerintah kepada Paus untuk membuat agama, karena agama itu hanya dibuat oleh Lucifer. Kenapa saya katakan agama itu dibuat oleh Lucifer? Karena dia mau manusia ini saling bermusuhan, berbunuhan dengan membunuh tubuh badan ataupun membunuh perasaan setiap orang yang berlainan agama. Saudara-saudariku, memang kita tidak pernah dibagi tahu tentang ini semua. Bukakan bagi kita. Saudara-saudariku, banyak orang-orang yang digunakan oleh Allah untuk memberitahu kebenaran ini. Namun, manusia selalu mengatakan kebenaran itu adalah kesesatan. Kesesatan itu adalah kebenaran. Oleh itu, saudara-saudariku, hanya orang-orang yang rendah hati, yang menyembah Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, yang benar-benar mau membuka hati mendengar apa yang disampaikan oleh Allah kepada orang-orang yang sudah digunakannya. Saudara-saudariku yang saya kasihi, apakah Anda pikir Paus yang pertama itu, Petrus, dan seterusnya, Paus itu mempunyai hati yang sama? Masa berlalu, saudara-saudariku. Anda boleh mencarinya sendiri. Lihat sendiri apa yang dilakukan oleh paus-paus pengganti Petrus. Adakah mereka hidup kudus sesuai seturut dengan apa yang dikehendaki Allah? Saudara-saudariku yang saya kasihi, sungguh menyedihkan bila Anda ketahui umat Katolik terlalu jauh dari landasan yang sebenarnya, karena Paus tidak mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah yang sebenarnya. Di dalam 10 firman Allah pun kita tidak mengikutinya. Banyak yang kita langgar, banyak yang kita tidak ikuti. Saudara-saudariku yang saya kasihi, seperti di dalam video saya yang lalu, 99% umat Katolik tidak mencapai kerajaan surga. Kenapa? Sebab kita boleh melihat sendiri, sedangkan kita berdoa daripada kita beribadah sehari-harian sehingga kepada pengakuan dosa yang seharusnya kita lakukan secara masing-masing, secara individu pun disiapkan untuk kita. Bagaimana kita mau datang dengan Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, sedangkan kita mengaku pun kita mengikut undang-undang, kita mengikut perintah, harus menjalani seperti ini, pergi mengaku ini yang didoakan selepas mengaku, sedangkan
Itu semua seharusnya lahir dari hati kita sendiri, dari bait suci kita sendiri. Saudara-saudariku yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam 10 firman mengatakan, jangan berzina. Namun Paus sendiri memimpin umat-umat Katolik berzina. Tahukah saudara-saudariku apa arti zina itu? Zina itu bukan sahaja berzina dengan sesama manusia, lelaki dengan perempuan yang belum bernikah dan bermacam-macam lagi caranya. Zina yang terutama adalah Allah mengatakan jangan membuat patung-patung menyerupai apapun dan jangan beribadah di hadapannya. Tapi Paus memerintahkan umat Katolik untuk berdoa di depan patung-patung. Saudara-saudariku, itu adalah zina yang sebenarnya menduakan Allah. Saudara-saudariku yang saya kasihi, dalam 10 firman mengatakan jangan bersaksi dusta. Tapi tahukah saudara-saudariku, umat Katolik yang menjadi pembimbing, yang menjadi guru-guru agama dari atas sehingga ke bawah, semuanya berdusta. Tahukah saudara-saudari, saya juga menjadi pendusta di suatu masa dulu. Karena saya menyampaikannya kepada orang lain. Sedangkan itu semua saksi dusta. Kenapa saya katakan menjadi saksi dusta? Kita mengikut apa yang dikatakan oleh Paus. Kamu harus berdoa rezeli, kamu harus berdoa karahiman, kamu harus menghormati Sancti Sancto, kamu harus begini, begitu, begini, begitu. Tapi semuanya itu dusta. Tuhan Yesus Kristus tidak pernah memerintah kepada kita. Dan Anda sendiri mengetahui, pernahkah Tuhan Yesus memerintah kepada Petrus untuk melakukan itu semua? Jika itu semua tidak pernah diperintah oleh Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya, berarti kita adalah saksi-saksi dusta. Saudara-saudariku yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini saya berbicara kepada Anda. Dan di luar sana memang banyak teman-teman saya yang memang mengenali saya, yang dulu bersama-sama dengan saya tinggal di konven ataupun menjadi pelayan di gereja. Saudara-saudariku yang di sana, saya ucapkan shalom, selamat bertemu semula. Dan mungkin banyak yang tertanya-tanya mengapa saya boleh berubah haluan. Saudara-saudariku yang saya kasihi, saya tidak pernah memikirkan atau merancang untuk keluar bersaksi, lebih-lebih lagi bila membacakan rahasia-rahasia Paus. Namun semuanya ini kuasa kerja Allah sendiri.
karena Roh Kudus sendiri yang memimpin saya hanya mengikutinya. Karena saudara-saudari saya di sana banyak yang memang mengenali saya memang tidak pandai berkata-kata yang indah-indah, apalagi yang saya katakan sekarang ini. Saudara-saudariku yang dikasihi, dalam kehidupan kita ini banyak yang tidak kita mengerti, banyak yang kita tidak paham, dan semuanya itu sedang dibongkar, semuanya sedang dibukakan bagi kita, karena masa dunia ini hanya tinggal sedikit. Oleh itu, saudara-saudariku yang saya kasihi, ikutilah semua channel-channel penyampai kabar dari Tuhan Yesus Kristus, Isa Al-Masih, anak Maryam. Karena hanya melalui ini, melalui pesan-pesan Tuhan ini, Anda semua mendapat penyelamatan. Saudara-saudariku yang saya kasih, jangan sia-siakan peluang ini untuk mendengarnya. Karena sedikit masa lagi, semua orang-orang yang sedang menyampaikan kabar ini akan berhenti memberitahu Anda bila sampai masanya. Waktu itu, bila saudara-saudari mencari di manakah orang-orang yang bercahaya-cahaya itu yang menyampaikan kabar kepada Anda, sudah tidak ada, dan Anda tidak dapat mendengarnya lagi. Oleh itu, saudara-saudariku, ambillah peluang ini. Memang benar, pentobatan itu atau bertobat itu adalah hak milik kita masing-masing. Untuk bertobat ataupun tidak, itu terserah kepada Anda, karena pentobatan itu tidak dapat diperintahkan atau dipaksa kepada Anda. Namun penyesalan ada di belakang, bukannya ada di hadapan. Orang kata saat ini mungkin tidak, tapi nanti di masa yang ditentukan dan ditetapkan pasti ada. Penyesalan pasti datang. Saudara-saudariku yang saya kasihi, Paus yang kita hormati, yang kita kasihi itu, tubuh wadahnya adalah manusia, tetapi yang duduk diam di dalamnya adalah roh kegelapan. Satu contoh yang saya bagi kepada saudara-saudari yaitu gambar kerahiman itu sendiri. Anda melihat yang berdiri di depan pintu atau di belakang pintu itu gambaran wajah Tuhan Yesus Kristus. Tapi dapatkah Anda melihat cahaya di balik gambar itu? Tiada, bukan? Dan itu adalah melambangkan penyemaran. Yang ada adalah kegelapan. Itulah yang digambarkan dengan penampilan Paus sebenarnya yang kita agung-agungkan itu.
sebenarnya hanya menyamar. Saudara-saudariku yang saya kasihi, sekali lagi saya menyeru kepada saudara-saudariku supaya membaca Alkitab. Karena Alkitab itu adalah firman, firman itu adalah Allah. Bacalah dalam kitab Wahyu supaya Anda mengerti tentang akhir zaman. Dan paus itu adalah si ular tua yang Anda agung-agungkan, yang Anda pikir kudus, suci itu, yang memerintah saudara-saudari berdoa reseli, berdoa kerahiman, harus berdoa kepada orang-orang yang sudah meninggal supaya selamat, dan orang-orang yang meninggal itu boleh mendoakan kita. Semuanya itu simbolik kuasa kegelapan. Saudara-saudariku yang saya kasihi, masih ingatkah saudara-saudari ketika masa pertama COVID timbul? Paus menurunkan salib Yesus, bukan? Yang dikatakan salib itu mempunyai karunia, boleh melenyapkan sakit penyakit di dunia ini. Tetapi apabila patung itu, salib itu diturunkan, tidak ada apa-apa yang terjadi. Malah COVID makin melanda satu dunia. Saudara-saudariku Katolik tentu semuanya tahu tentang cerita ini. Saudara-saudariku yang saya kasihi, jika paus itu berharap mengandalkan Tuhan Yesus Kristus, dia tidak akan memberi contoh seperti itu. Jadi, contoh yang dia berikan kepada kita itu adalah lebih percaya dan setia kepada patung-patung buatan tangan manusia. Dan dia menginginkan kita lebih setia, lebih percaya kepada patung-patung. Saudara-saudariku yang saya kasihi, umat-umat Katolik semua tentu tahu tentang cerita Sancti Sancto yang tubuh badan mereka tidak pernah menjadi reput, tetap utuh. Kenapa? Itu semua adalah lambang manusia-manusia yang sudah menjadi patung-patung yang sudah digunakan oleh roh-roh kegelapan. Di dalam tubuh-tubuh yang tidak reput itu sudah hidup malaikat-malaikat kegelapan di dalamnya. Saudara-saudariku yang saya kasih, tiada manusia yang mati tidak kembali kepada tanah, siapapun dia itu. Bila mati akan kembali menjadi tanah, karena kita dibuat dari tanah. Lalu di akhir zaman ini, Anda semua dikejutkan dengan seorang santo muda yang dikatakan di dalam gereja Katolik yang diisytiharkan oleh Paus sebagai Santo Internet. Saudara-saudariku, siapakah Santo Internet itu? Sudah pasti saudara-saudariku arsi mengenalinya, yang tubuh badannya sedang berada di kota Vatikan,
yang sedang tidur dan sedang mau dibangkitkan dan sedang berusaha untuk bangkit. Saudara-saudariku yang saya kasihi, apa yang hendak saya ceritakan pada hari ini memang mengejutkan saudara-saudariku. Namun semuanya bukan dari diri saya sendiri, karena saya sendiri manusia bodoh. Namun saya mengikut apa yang diperintahkan kepada saya untuk mengatakan kepada saudara-saudariku yang saya kasihi. Kalos adalah Santo Internet yang diisytiharkan oleh Paus. Namun, tahukah Anda Santo Internet itu siapakah dia? Sebentar lagi saudara-saudari akan melihatnya. Santo Internet yang Anda puja-puja itu adalah tiang 5G. Bila tiang 5G itu siap berdiri, dan kalau Santo Internet itu sudah bangkit, siapa yang membangkitkannya adalah umat-umat Katolik seluruh dunia dan semua mereka yang menyembah berhala-berhala. Mereka itulah yang semuanya membangkitkan kalos iblis Satan itu Dajjal masa 1. Jadi kalian semua yang sudah terikat dan tertawan di dalam tiang 5G dan Santo Internet itu akan tergantung semuanya di atasnya. Saudara-saudariku yang saya kasihi, jangan Anda pikir saya menghina, saya menghujat. Saat ini saya memberitahu segala rahasia-rahasia yang sedang ditutup dan terbuka luas. Kalos sedang bangkit saat ini. Dan sebentar lagi tiang-tiang 5G itu akan siap di seluruh dunia. Bila tiang itu sudah siap, kalau sudah bangkit, semuanya sudah digenapi. Lalu terjadilah penyembahan secara besar-besaran. Yang terlebih dahulu menerimanya ialah umat-umat Katolik di gereja-gereja Katolik, yang patung-patung Yesus, Maria, dan semua patung-patung itu akan diganti dengan patung yang dasar, patung yang besar itu yang berkuasa, sungguh berkuasa, yaitu patung kalos, yang patung pandai berbicara kepada Anda semua. Jadi saudara-saudariku Katolik, tidak kira siapapun mereka itu, yang masih mencintai Allah dengan sungguh-sungguh, segenap hati, segenap jiwa, Tuhan Yesus Kristus, Bapak Yahweh Yeshua HaMashiach Elohim, anak Maryam, Isa Al-Masih itu, Anda semua jangan mau menyembah patung kalos. Buktikan yang Anda mencintai Tuhan Yesus Kristus dengan mati-matir. Saudara-saudariku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Anda semua yang hamba-hamba Tuhan sejati, Anda akan mengalami kesukaran yang sungguh dahsyat apabila Anda tidak mengikuti perintah Paus. Sebentar lagi.
Jadi saudara-saudariku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, terserah kepada Anda untuk menerima atau menolak apa yang saya bicarakan saat ini. Terpuji-pujilah Allah yang Maha Kuasa jika Anda membuka hati Anda. Namun bila Anda menutup hati Anda, Roh Kudus akan menggerakkan hati Anda semoga Anda mau membukanya. Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buanglah semua patung-patung, tidak kira patung apapun itu. Siapapun mereka itu yang mendengar saat ini, kesaksian ini, buanglah semua patung-patung yang ada di rumah-rumah ibadah Anda ataupun di dalam rumah Anda sendiri. Karena itu semua adalah penunjuk jalan awal kepada Anda menuju kepada kebinasaan, yaitu penyembahan Dajjal mata satu. Puji-pujilah Tuhan, haleluya, haleluya, amin.